Kalau kita ngomongin Jogja, apa sih yang langsung kepikiran? Selain keraton atau Malioboro, pasti gudeg kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa gudeg? Kenapa makanan ini bisa jadi jiwanya Jogja? Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya bareng-bareng. Jadi, perjalanan kita hari ini bakal seru. Pertama, kita lihat dulu kenapa gudeg ini begitu khas buat Jogja. Terus, kita mundur ke belakang, lihat asal-usul bahannya, dari hutan sampai ke piring kita. Abis itu kita lurusin nih, soal mitos rasa manisnya. Dan yang paling dalam, kita coba pahami filosofi Jawa yang dimasak bareng gudeg. Oke, kita mulai ya. Kalau ke Jogja, gudeg itu ada di mana-mana. Benar-benar di setiap sudut kota. Tapi ini bukan sekedar makanan loh. Gudeg itu udah jadi ya identitasnya Jogja. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya ini yang menarik. Ternyata ada di namanya sendiri. Dari satu kata bahasa Jawa, hangudeg. Kelihatannya simpel ya, artinya cuma mengaduk terus-menerus. Tapi jangan salah, di balik kata sederhana ini maknanya dalam banget. Dan ini dia kuncinya. Hangudeg itu bukan cuma soal cara masak. Bukan. Kata ini tuh kayak password buat ngebuka pemahaman kita soal budaya di balik gudeg. Soal kesabaran, soal ketekunan, bahkan soal kebersamaan yang ada di setiap porsinya. Sekarang, yuk kita tarik mundur waktu. Jauh ke abad ke-16. Kita mau lihat gimana kondisi alam dan geografi waktu itu bisa menciptakan resep legendaris ini. Nah, bahan utamanya itu sebetulnya cuma 3 ini. Ada nangka muda atau gori, terus ada santan kelapa yang bikin gurih, sama gula merah yang khas itu. Simpel banget kan? Tapi yang keren, semuanya ini tumbuh subur dari tanah yang sama. Coba bayangin deh, dulu itu ada hutan lebat banget namanya Alas Mentaok. Nah, disinilah kerajaan Mataram Islam pertama kali dibangun. Tanahnya subur banget karena tanah vulkanik, iklimnya juga tropis, jadi ya pohon nangka sama kelapa itu tumbuh liar di mana-mana. Jadi, ceritanya gini, waktu para pekerja babat alas buka hutan buat bangun kerajaan, kan butuh makan banyak tuh. Mereka lihat sekeliling adanya apa? Yaitu nangka muda sama kelapa. Akhirnya, mereka coba masak bahan-bahan itu pelan-pelan, berjam-jam. Ternyata jadilah makanan yang bukan cuma enak dan ngenyangin, tapi juga tahan lama. Praktis banget kan? Oke, sekarang kita bahas soal yang paling sering jadi perdebatan. Rasa manisnya gudeg. Banyak banget yang mikir, manisnya gudeg ini pasti gara-gara pengaruh zaman kolonial, kan banyak pabrik gula. Bener nggak ya? Coba kita bedah. Pertanyaannya masuk akal banget sih, soalnya kan kita tahu, di abad ke-19 itu, Jawa jadi pusat industri gula tebu besar-besaran zaman kolonial. Jadi, jangan-jangan rasa manis gudeg itu warisan dari sana ya? Nah, ini dia nih miskonsepsinya. Ternyata gudeg yang asli itu manisnya bukan dari gula tebu industri. Sama sekali bukan. Manisnya itu datang dari gula merah yang dibuat dari nira pohon kelapa atau aren. Dan rasanya beda banget loh. Gula merah itu manisnya lebih kompleks. Ada kayak rasa karamelnya gitu. Nggak sekedar manis jreng kayak gula tebu. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, rasa manis gudeg itu udah ada dari dulu, jauh sebelum zaman pabrik gula kolonial. Manisnya itu murni dari tradisi kuliner lokal yang pakai bahan-bahan asli dari alam sekitar. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Warnanya dari daun jati, manisnya dari gula merah, dan gurihnya dari santan kelapa. Jadi warna coklatnya itu bukan kecap, tapi daun jati. Manisnya dari gula merah, gurihnya dari santan. Semuanya dari alam. Oke, dari bahan dan sejarah, sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam dari cerita gudeg. Di sini, kita nggak lagi ngomongin makanan, kita ngomongin filosofi. Gimana caranya sebuah resep bisa jadi cerminan cara hidup. Coba deh kita perhatiin cara masaknya. Prosesnya yang lama banget berjam-jam di atas api kecil, itu kan ngajarin soal kesabaran. Terus, gerakan ngaduknya yang terus-menerus, ingat kan, hangudeg, itu nunjukin nilai ketelatenan atau ketekunan. Dan karena ribet dan lama, masaknya seringkali bareng-bareng gotong royong. Nah, disitulah muncul nilai kebersamaan. Inilah kenapa kita bisa bilang gudeg itu lebih dari makanan. Ini simbol budaya. Gudeg itu cerminan selera orang Jawa yang suka rasa seimbang dan lembut. Resepnya diwariskan turun-temurun, dari nenek ke ibu ke anak. Bahkan, makanan ini disajikan di keraton loh sebagai hidangan terhormat. Bisa dibilang, gudeg itu ya Yogyakarta dalam sepiring. Jadi, gitu deh perjalanan gudeg yang luar biasa. Berawal dari buah nangga sederhana di hutan, terus jadi makanan darurat para pekerja pembangun kerajaan, dan akhirnya jadi sebuah filosofi yang bisa kita cicipi langsung di atas piring.
Gimana? Jadi kepikiran kan? Ternyata setiap makanan khas itu punya cerita yang dalam banget. Nah, setelah kita bongkar cerita gudeg, coba deh sekarang Anda pikirin, kira-kira makanan khas di kota Anda, cerita apa sih yang disimpan di baliknya?